Halo teman-teman, video ini saya buat khusus buat para suami. Kalau ada istri yang nonton video ini, kamu bisa kasih video ini buat suami kamu. Oke, dan buat kalian yang masih single, video ini juga bakal ngebantu kalau kamu misalnya punya rencana mau menikah. Oke, untuk bisa punya hubungan yang baik dengan pasangan. Oke, yang pertama saya bahas yaitu hubungan antar pasangan itu mudah di awal. Ya, kenapa? Karena ada yang namanya hormon cinta yang bikin kita mabuk ya. Ini disebut mabuk cinta, yaitu hormon endorfin, serotonin, dopamin yang bikin cowok mau nyetir sampai berjam-jam hanya demi ketemu dan pegangan tangan sama pacarnya. Oke. Tapi setelah menikah 2 tahun, 3 tahun, mau nungguin pakai makeup aja udah nggak bisa ya 5 menit. Nah, ini alasannya kenapa hubungan antara pasangan itu mudah di awalnya karena hormon cinta, tapi bakal susah setelah 2-3 tahun kemudian. Oke. Jadi yang saya membahas yaitu gimana caranya untuk bisa punya hubungan yang baik dengan pasangan setelah tahu masing-masing setelah 2-3 tahun. Oke, ini nggak mudah. Butuh perencanaan. Dan saya mau bilang juga, hubungan dengan pasangan ini sangat penting karena hubungan yang baik dengan pasangan ini menguras energi kita yang bikin kita capek, depresi, bahkan kesehatan menurun. Dan hubungan yang baik dengan pasangan bisa membuat kita bisa lebih percaya diri, lebih motivasi. Oke, jadi ini penting banget untuk bisa meningkatkan hubungan dengan pasangan. Oke, yang pertama kita harus ngerti yaitu otak kita selalu mencari sesuatu yang baru. Contohnya, kalau kamu disuruh nonton film yang sama berulang-ulang, kesimpulannya kamu bakal bosen ya, nggak mau nonton film tersebut. Dan sama juga dengan pasangan. Kalau kita tidak berkembang dan kita menjadi orang yang sama ya secara fisik, mental, emosional, spiritual, hubungan bakal menjadi membosankan. Nah, kuncinya di sini yaitu untuk bisa meningkatkan diri secara fisik, mental, spiritual, dan juga emosional. Oke, dengan kita berkembang, kesimpulannya kita masing-masing belajar hal yang baru dan kita mengembangkan cara kita bercinta, lebih berkreatif tiap harinya. Oke, ini bisa membuat perbedaan yang jauh. Dan masalahnya dengan rata-rata pasangan, banyak pasangan yang setelah menikah mereka pikir mereka nggak perlu nge-gym lagi, nggak perlu meningkatkan diri lagi. Ngapain untuk punya badan yang bagus kalau udah menikah? Ini awal mula dari segala macam masalah antara pasangan. Kalau kalian nggak meningkatkan diri sendiri secara fisik, secara mental, ya otomatis kesimpulannya kamu hanya bersama menjadi suami istri karena kepaksa, bukan karena kalian suka masing-masing, tapi karena kepaksa aja. Kita udah berat badan kita bareng-bareng naik. Oke, banyak orang yang insecure, yang merasa cemburu. Mereka pikir kalau saya bikin suami saya gemuk, kesimpulan dia nggak akan bisa nyeleweng. Ya, ini salah besar. Oke, justru sebaliknya, kalau kita bisa meningkatkan diri kita secara fisik, secara mental, kita bisa saling menghargai, mencintai masing-masing dengan lebih mudah, gitu. Jadi itu yang pertama, selalu fokus dengan meningkatkan diri sendiri, bukan hanya karena kita butuh pasangan ya, masih pacaran, mencari pacar, tapi setelah menikah pun kita harus tetap meningkatkan diri sendiri. Oke. Dari pengalaman saya sendiri, setelah belajar tentang tantra, tentang daoisme, tentang kama sutra, cara bercinta yang lebih baik, cara komunikasi yang lebih baik, hubungan kita juga menjadi lebih baik. Oke, jadi harus buat semua orang untuk tetap belajar dan berkembang. Oke, untuk hubungan yang baik dengan pasangan. Oke, yang kedua yaitu hindari dopamine spike. Nah, kita cuma punya satu otak ya, satu dopamine receptor. Dan banyak orang zaman sekarang yang membanjiri otak mereka dengan dopamine, dengan hiburan. Mau itu dengan sosial media, dengan game, dengan film biru, dengan hiburan apapun, shopping mall, ya. Dan akhir-akhirnya rata-rata orang itu zaman sekarang susah untuk terhibur. Dan orang yang susah terhibur bakal susah untuk bisa memiliki hubungan yang baik dengan pasangan. Saya kasih contoh. Dulu saya adiksi dengan yang namanya film biru ya. Dan hubungan saya dengan pasangan itu jelek banget. Tiap hari berantem. Dan tanpa sadar saya juga ngebanding-bandingin dengan model-model yang saya tonton ya di film biru dengan pasangan sendiri. Dan secara otomatis juga otak kita mendapatkan kepuasan terbesar dengan cara yang sangat mudah, yaitu tinggal nonton film biru ya udah selesai dapat kepuasan. Sedangkan hubungan dengan pasangan itu susah. Kita harus bisa belajar komunikasi yang lebih baik, harus bisa menghargai. Oke. Jadi pada saat kita nonton film biru atau bahkan kita melihat foto model-model bikini di sosial media, tanpa sadar kita membandingkan dengan pasangan. Dan kedua, secara nggak sadar juga sebagai cowok ya, bakal mikir ngapain susah-susah untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan, untuk bisa komunikasi dengan lebih baik, kalau saya bisa tinggal nyari jalan pintas.
Oke, dengan nonton film biru. Nah, ini makanya gak akan mungkin bisa cowok untuk bisa dapat hubungan yang baik dengan pasangan kalau kamu masih nonton film biru gitu. Dan bukan hanya nonton film biru, tapi sumber dopamin lain juga. Misalnya judi. Judi adalah salah satu penyebab dopamin spike tertinggi. Oke, yang bikin cowok bakal mendapatkan kepuasan yang sangat besar dari judi ya. Dan rata-rata cowok yang judi nggak mungkin punya hubungan yang baik dengan pasangan. Oke? Karena otaknya sudah nggak sensitif lagi. Seperti saya bilang, dulu mau nyetir sampai berjam-jam untuk ketemu pacarnya, sekarang nunggu 5 menit ya udah nggak sabar. Ya, otak dopaminnya udah nggak sehat lagi. Dan terus terang ya, punya hubungan yang baik dengan pasangan itu nggak mudah. Ya, kalau pengen punya hubungan yang nggak baik dengan pasangan itu mudah. Tapi kalau kamu pengen punya hubungan yang baik dengan pasangan, itu nggak mudah, itu susah. Butuh perencanaan, butuh kerja keras, usaha untuk meningkatkan hubungan dengan pasangan, ya meningkatkan diri sendiri. Oke, dan semuanya worth it. Hubungan dengan pasangan yang baik itu adalah hal terpenting dalam hidup ini. Dan terus terang ya, banyak cowok yang mikir, wah, saya mau cari pasangan baru aja. Emang bener, kamu dapat pasangan baru, kamu bisa mabuk cinta lagi. Kamu high dengan hormon-hormon cinta. Tapi berapa bulan, tahun kemudian, kamu bakal bosan lagi dengan pasangan baru kamu. Dan gak akan ada habisnya. Oke, dan ini yang ketiga mau saya bilang yaitu, apakah mungkin punya hubungan dengan satu pasangan dan yang harmonis sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun? Jawabannya mungkin. Oke, ini dari pengalaman saya sendiri. Hubungan saya dulu jelek banget, berantem tiap hari, dan sekarang bisa jauh lebih baik. Oke? Dan fokus juga di sini saya mau bilang yaitu dengan kualitas bukan kuantitas. Banyak cowok yang mikir mereka bakal lebih bahagia untuk bisa berhubungan dengan banyak cewek yang berbeda ya. Tapi terus terang dari pengalaman saya sendiri yang dulu pacaran dengan yang dulu berhubungan dengan banyak ya cewek yang bermacam-macam, saya nggak punya hubungan yang kualitasnya bagus, yang intimasinya yang nggak benar-benar deket dengan pasangan, dan akhir-akhirnya kualitasnya nggak bagus, dan hidup saya dulu depresi. Oke, nggak ada perbandingannya hubungan dengan satu pasangan ya dengan kualitas yang baik ya, dengan intensitas yang baik dibandingkan dengan misalnya puluhan pasangan yang hubungannya nggak baik, yang sekedar hanya kepuasan fisik aja. Oke, pada saat kita punya hubungan yang baik dengan satu pasangan, kebutuhan emosional kita terpenuhi, kita menjadi orang yang lebih bahagia, yang lebih termotivasi tiap harinya. Dan makanya kalau buat kalian yang mungkin sering bilang hubungan dengan pasangan susah ya, udah setelah bertahun-tahun dan saya mau cari pasangan baru aja. Emang bisa kamu cari pasangan baru dan kamu bakal bahagia lagi ya, bakal mudah lagi hubungan dengan pasangan baru, tapi hanya untuk beberapa bulan, berapa tahun, dan kemudian bakal terulang lagi. Oke? Dan kamu bakal depresi lagi. Makanya stop nyari pasangan baru, tapi fokus dengan memperbaiki hubungan dengan pasangan, dengan istri yang sekarang juga. Oke, ini satu-satunya jawaban untuk kebahagiaan. Oke, segitu aja kesempatan kali ini. Semoga video ini ngebantu. Kalau kamu pengen belajar lebih banyak tentang meningkatkan hubungan dengan pasangan, cara komunikasi yang lebih baik, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Di sana kamu bisa ikutan kelas online, dan one-on-one coaching dengan saya. Dan di sana ada juga kelas namanya Pria Perkasa buat cowok yang pengen lebih kreatif untuk berhubungan dengan pasangan, ya, untuk bercinta, dan juga untuk bisa tahan lama dan bisa memuaskan pasangan, karena kepuasan seksual dan emosional ini penting banget, gitu. And by the way, kenapa suara saya lagi beda? Karena saya lagi batuk. So excuse, sorry kalau suaranya nggak jelas gitu. Segitu aja kesempatan kali ini. Semoga video yang bantu dan sampai lain kali.